seorang gadis untuk menguji kesetiaan pacarnya. Dia mendengarkan saran sahabatnya, berpura-pura menghilang untuk mengamati perilaku pacarnya. Jadi ketika pacarnya pergi bekerja, wanita itu meminta sahabatnya mengurung dirinya di sebuah ruangan tersembunyi. Awalnya wanita itu mengira ini menyenangkan, tanpa disadari semua ini adalah rencana jahat sahabatnya yang sudah lama direncanakan. Ternyata kaca di dalam ruang rahasia itu semuanya adalah cermin dua sisi, hanya bisa melihat keluar dari dalam, dan kedap suara dengan baik. Ponsel juga tidak ada sinyal, dan rahasia ini hanya diketahui oleh sahabatnya, Yumi, untuk menghabiskan waktu yang membosankan. Untungnya sebelum masuk dia sudah menyiapkan sekantong camilan. Saat dia dengan penuh harapan menunggu hasilnya, saat itu pacarnya juga pulang kerja. Begitu masuk kamar tidur dia menemukan video perpisahan yang ditinggalkan Yumi sebelumnya. Pacarnya langsung tampak kecewa. Melihat pemandangan ini, Yumi merasa sangat senang. Dia melihat tujuannya sudah tercapai, dan perilaku pacarnya membuatnya sangat puas. Namun, ketika dia keluar untuk menenangkan pacarnya, dia menemukan bahwa kunci yang ditinggalkan oleh sahabatnya sama sekali tidak bisa membuka pintu. Meskipun Yumi mencoba lama, tetap tidak ada gunanya. Ketakutan, dia segera mengambil telepon untuk mencoba menghubungi pacarnya, tetapi menemukan bahwa tidak ada sinyal sama sekali. Kemudian dia buru-buru ke depan kaca, memukul-mukul kaca dengan keras, mencoba menarik perhatian pacarnya, tetapi tidak disangka efek kedap suara dari ruang rahasia itu sangat baik. Pacarnya di luar sama sekali tidak menyadarinya. Melihat pacarnya akan pergi, Yumi segera mengambil kosmetik di sampingnya. Meskipun kaca yang pecah melukai telapak tangannya, pria itu tetap tidak mendengar suara apapun. Kemudian pacarnya jatuh tertidur di tempat tidur. Yumi menyadari bahwa berteriak minta tolong sekeras apapun adalah sia-sia. Untungnya dia menaruh harapan terakhirnya pada sahabatnya. Asalkan sabar menunggu sampai pagi hari, sahabatnya akan menyelamatkannya. Tanpa disadari, pikirannya itu akan memberinya pukulan berat. Namun agar bisa mengisi perut sampai besok pagi, dia menemukan beberapa mie instan kadaluarsa di dalam ruang rahasia. Setelah membersihkan jamur di atasnya dengan sikat gigi, Yumi langsung memasukkannya ke mulut dan mengunyah dengan lahap. Begitulah, Yumi terus berada di dalam ruang rahasia selama beberapa hari. Dia masih belum melihat bayangan sahabatnya. Tidak menyangka harapannya akan berubah menjadi keputusasaan. Namun pada hari itu, Yumi tiba-tiba melihat bayangan sahabatnya. Dia pikir akhirnya bisa diselamatkan. Tetapi yang membuatnya bingung adalah mengapa sahabatnya muncul di rumahnya tengah malam. Baru kemudian Yumi menyadari bahwa sahabatnya mengurungnya di dalam ruang rahasia. Ternyata diam-diam menggoda tunangannya. Sahabatnya melihat Yumi benar-benar terjebak di ruang rahasia. Lalu dia melanjutkan merokok sambil mengejeknya. Setelah mendengar itu, Yumi benar-benar panik. Dia terus-menerus memukul pipa air di depannya dengan tangan. Tetapi ketika sahabatnya di luar melihat air bergetar, sahabatnya menunjukkan senyum jahat di wajahnya, lalu pergi dari kamar mandi tanpa menoleh. Melihat itu, Yumi segera pergi ke cermin lain. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan sahabatnya. Tetapi Yumi terkejut menemukan bahwa sahabatnya ternyata sedang bermesraan dengan pacarnya. Melihat gerakan mereka semakin berani, Yumi hanya bisa dengan marah mengetuk kaca. Tetapi yang Yumi tidak pernah duga adalah semua ini direncanakan dengan cermat oleh sahabatnya. Namun sekali mereka melakukannya pertama kali, hal seperti ini tidak bisa dihindari. Pada awalnya Yumi hanya bisa menahan amarah, tetapi lama-kelamaan Yumi mulai tidak terpengaruh karena hanya terpisah oleh satu dinding. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa mengubah kemarahannya menjadi motivasi. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana cara melarikan diri dari ruang tertutup ini. Seorang wanita menemukan bahwa sahabatnya ternyata berselingkuh dengan pacarnya. Dia berusaha keras memukul kaca di depannya, namun mereka tidak mendengar suara apapun, karena itu adalah cermin dua arah, dari dalam melihat keluar, tidak bisa melihat apa-apa di luar. Alasan wanita itu mengalami nasib buruk ini adalah karena semua ini adalah konspirasi yang direncanakan oleh sahabatnya. Ternyata beberapa tahun yang lalu, Yumi dan sahabatnya sebenarnya adalah pasangan sejati. Saat itu, mereka bersama-sama merancang rumah, berpikir bahwa kehidupan bahagia menanti mereka. Namun pada hari itu, sahabatnya tiba-tiba menerima telepon dari Yumi yang mengatakan bahwa dia telah menemukan cinta sejati dan ingin kembali ke kehidupan normal. Sahabatnya merasa Yumi memilih untuk meninggalkannya, dan sejak saat itu, dia langsung memiliki niat untuk membalas dendam pada Yumi. Seiring berjalannya waktu, Yumi yang terjebak di ruang tertutup hampir putus asa. Dia sekarang tidak peduli dengan pengkhianatan sahabat dan pacarnya, hanya ingin sahabatnya membiarkannya pergi dari sini. Namun sahabatnya malah terobsesi dengan kehidupan seperti ini. Dia khawatir jika Yumi keluar, itu akan merugikannya. Jadi dia memilih untuk menjebaknya di dalam selamanya. Setelah mendengar itu, Yumi benar-benar marah dan seluruh kondisi mentalnya benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Dia dengan kuat memukul kaca di depannya. Lalu dia melihat katup pembuangan di depannya. Hanya dengan memutarnya sedikit, hasilnya membuat sahabatnya yang sedang mandi terkejut karena panas. Tidak menyangka saklar di dalam ruang tertutup bisa mengontrol suhu air. Ini membuat Yumi langsung melihat harapan.
Keesokan harinya, saat pacarnya membawa pekerja untuk memperbaiki pipa, Yumi memukul kaca dengan sekuat tenaga, tetapi pacarnya tetap tidak mendengar apa-apa. Hanya pekerja yang menemukan sesuatu yang aneh. Dia selalu merasa ada suara yang menekan di sekitarnya, tetapi Yumi sangat cemas sampai melompat. Detik berikutnya, ini membuat pekerja itu terkejut, akhirnya dia langsung mengumpat dan keluar dari kamar mandi. Yang lebih membuatnya putus asa adalah, jika katup pembuangan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, maka dia akan benar-benar terjebak di sini. Karena mie instan yang sudah kedaluarsa di dalam ruang rahasia ini juga hampir habis, sementara sahabatnya setiap hari menikmati makanan mewah, sepenuhnya menikmati kehidupan Yumi, dan justru karena kebodohannya sendiri, dia harus membayar dengan harga yang kejam. Pada saat yang sama, karena ibu Yumi sudah lama tidak melihat putrinya, dia segera mencari pacar putrinya, dan melalui video perpisahan yang ditinggalkan Yumi, dia menemukan petunjuk. Dalam video tersebut ternyata ada tangan orang lain, yang membuktikan bahwa saat itu tidak hanya ada satu orang. Namun, ketika pacar Yumi memeriksa, dia menemukan bahwa gelang di pergelangan tangan orang itu ternyata sama persis dengan yang ada di tangan Yumi, jadi dia segera mencari sahabat Yumi, mencoba menemukan beberapa petunjuk darinya. Seperti yang diduga, ketika membuka layar ponselnya, baru menyadari bahwa hubungan mereka tidak biasa. Saat itu wanita tersebut juga tidak lagi menyembunyikan fakta, langsung mengakui bahwa dia adalah sahabat Yumi. Tetapi pada hari video itu diunggah, dia memang ada di sana. Namun dia tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Yumi. Ketika pacarnya pulang ke rumah, dia tidak menyangka menemukan sesuatu yang aneh di kamar mandi. Saat pria itu ke toilet, dia menemukan pemandangan aneh. Tidak hanya air keran yang semakin kecil, bahkan permukaan air juga bergetar ringan. Kemudian dia berbicara kepada keran. Tak disangka, detik berikutnya air keran benar-benar membesar. Pacarnya segera menyadari bahwa Yumei mungkin bersembunyi di belakang cermin. Baru saja akan mengambil pot bunga untuk menghancurkan cermin di depannya. Gerakan tangannya tiba-tiba berhenti, karena dia tiba-tiba menyadari, jika secara membabi buta menyelamatkan Yumei, bukankah perselingkuhannya akan terbongkar? Karena dia adalah seorang musisi terkenal, begitu reputasinya hancur, semua usaha bertahun-tahun ini akan sia-sia. Dia merasa dirinya adalah korban. Yumei sepertinya menebak pikiran pacarnya. Meskipun dia terus berdoa dalam hati, akhirnya hanya bisa putus asa melihat pacarnya pergi, meninggalkan Yumei tertegun di tempat sambil berteriak tanpa daya. Hingga saat itu, sahabatnya juga tidak lagi memilih untuk menyembunyikan dan mengakui kepada pria itu bahwa sebelumnya dia berbohong. Ketika mereka berdiskusi apakah akan menyelamatkan Yumei, sahabatnya tidak peduli dan menyatakan bahwa dia tidak menahannya. Namun akhirnya, keduanya takut Yumi akan mati di ruang rahasia. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, mereka terpaksa setuju untuk membebaskannya. Ketika pintu ruang rahasia dibuka, mereka melihat Yumi yang hampir sekarat. Saat sahabatnya memeriksa keadaannya, untungnya Yumi masih hidup. Mereka pun merasa lega. Detik berikutnya, dan melihat situasi itu, sahabatnya hendak menarik pacarnya pergi. Namun dia demi menunjukkan kesetiaan di depan Yumei, mendorong wanita itu ke dinding. Akhirnya di hadapan uang dan reputasi, dia memilih yang terakhir. Setelah pacarnya membantu Yumei keluar dari ruang rahasia, sahabatnya pun terjebak di dalam. Yang membuat pacarnya tidak menyangka adalah Yumi tidak hanya tidak menyalahkannya, tetapi malah dengan senang hati memilih untuk memaafkannya. Kemudian Yumi dengan tidak sabar datang ke depan cermin dan menunjukkan senyuman yang belum pernah ada sebelumnya. Dan semua ini adalah akibat dari perbuatan sahabatnya sendiri. Setelah beberapa waktu, Yumei dan pacarnya kembali ke kehidupan normal seperti sebelumnya. Tetapi begitu pacarnya pergi, dia dengan jijik menghapus air liur di wajahnya. Kemudian dia mengisi banyak makanan dan air, lalu membuka pintu ruang rahasia. Di dalam tidak hanya menjadi mewah, tetapi kaki sahabatnya juga dirantai dengan rantai besi, sepenuhnya menjadi hewan peliharaan yang dijinakkan oleh Yumei. Sampai di sini, film pun berakhir.